Bayangkan, sebuah Arsenal yang sudah menjadi juara Premier League, tetapi masih belum merasa cukup. Di lini tengah, Mikel Arteta berpotensi mendapatkan salah satu gelandang terbaik yang tersedia di Inggris. Di sisi kiri penyerangan, nama Vinicius Junior pun bahkan masuk ke dalam radar sebagai target spektakuler yang bisa mengubah wajah lini depan The Gunners. Satu nama sudah semakin dekat, satu nama lainnya masih menjadi mimpi yang sangat sulit untuk diwujudkan. Bruno Guimaraes dikabarkan semakin dekat dengan Arsenal. Laporan terbaru dari Talksport pada tanggal 2 Agustus tahun 2026 menyebutkan negosiasi menuju kesepakatan senilai lebih dari 75 juta pound sterling semakin berkembang. Sementara Sky Sports sebelumnya melaporkan bahwa Bruno memang telah menyampaikan keinginannya untuk meninggalkan Newcastle dan bergabung dengan Arsenal. Kemudian ada Vinicius Junior. Arsenal telah melakukan pendekatan kepada Real Madrid untuk mengetahui kemungkinan merekrut bintang Brazil tersebut. Namun, transfer ini masih berada pada tahap awal. The Guardian melaporkan bahwa Vini masih memiliki 1 tahun kontrak dan situasinya di Madrid menjadi perhatian Arsenal. Jika dua transfer ini benar-benar terwujud, Arsenal bukan hanya mendapatkan 2 pemain bintang, mereka bisa menciptakan sebuah starting 11 yang memiliki kombinasi kekuatan, kreativitas, kecepatan, pengalaman, dan kemampuan mencetak gol dari hampir seluruh area lapangan. Pertanyaannya sekarang, seperti apa Arsenal jika Bruno Guimaraes dan Vinicius Junior benar-benar datang? Dan apakah susunan pemain ini cukup kuat untuk mempertahankan mahkota Premier League sekaligus berbicara lebih jauh di Liga Champions? Selamat datang kembali di Soccer First Reborn. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe ke Soccer First Reborn. Aktifkan lonceng notifikasi dan dukung terus channel ini untuk mendapatkan berita transfer, analisis pertandingan, serta kisah sepak bola terbaru dari seluruh dunia. Karena kali ini kita akan membayangkan sebuah Arsenal yang mungkin saja menjadi salah satu tim paling menakutkan di Eropa. Kekuatan terbesar Arsenal selama beberapa musim terakhir terletak pada struktur permainan mereka. Mikel Arteta membangun tim yang mampu mengontrol pertandingan melalui penguasaan bola, pressing, sirkulasi cepat, dan kemampuan memenangkan duel di area penting. Namun, ketika sebuah tim sudah mencapai level juara Premier League, standar yang digunakan tentu berubah. Bukan lagi sekedar bertanya apakah skuad tersebut cukup bagus. Namun pertanyaannya adalah, apakah skuad tersebut cukup kuat untuk mempertahankan gelar ketika seluruh rival melakukan perbaikan? Dan disinilah nama Bruno Guimaraes menjadi sangat menarik. Gelandang Brazil tersebut bukan sekedar pemain tengah biasa. Ia mampu memainkan beberapa fungsi sekaligus. Bruno bisa menjadi penghubung antar lini, membantu progresi bola, melakukan pressing, memenangkan duel, sekaligus memberikan kreativitas dari area tengah. Sky Sport melaporkan pada Juli bahwa Bruno telah menyampaikan keinginannya untuk bergabung dengan Arsenal. Pada saat itu, belum ada kontak langsung antara kedua klub, tetapi kondisi kesepakatan pun sudah mulai dieksplorasi melalui perantara. Kini situasinya pun berkembang. Laporan terbaru dari Talksport pada tanggal 2 Agustus menyebutkan Arsenal semakin dekat dengan kesepakatan yang nilainya berada di atas 75 juta pound sterling. Jika transfer ini selesai, maka Arteta akan memiliki opsi yang sangat menarik di lini tengah. Declan Rice bisa bermain lebih agresif ketika Bruno berada di belakangnya. Bruno sendiri dapat mengambil posisi yang lebih fleksibel, sementara Martin Odegaard tetap menjalankan peran kreatif di depan mereka. Secara teoritis, kombinasi tersebut akan memberikan Arsenal keseimbangan yang luar biasa. Rice memiliki kemampuan membawa bola, melakukan pressing, memenangkan duel fisik, dan mengancam dari lini kedua. Bruno memberikan kontrol, agresivitas, serta kualitas distribusi, sementara Odegaard menjadi otak kreatif yang menghubungkan lini tengah dengan lini depan.
UEFA saat ini mencatat Rice, Odegaard, dan sejumlah pemain baru Arsenal seperti Eberechi Eze serta Martin Zubimendi sebagai bagian dari skuad 2026-2027. Artinya, persaingan untuk mendapatkan tempat di lini tengah Arsenal justru semakin ketat. Dan justru disitulah keuntungannya. Arteta tidak lagi hanya memiliki 11 pemain utama, ia memiliki pilihan. Dalam kompetisi panjang seperti Premier League dan Liga Champions, kedalaman skuad bisa menjadi pembeda ketika jadwal mulai padat, pemain mengalami cedera, atau performa mulai menurun. Namun, kedatangan Bruno juga akan mengirimkan pesan besar kepada rival-rival Arsenal, bahwa setelah berhasil memenangkan Premier League, Arsenal tidak berniat mempertahankan gelar dengan skuad yang sama. Mereka ingin menjadi lebih kuat, lebih agresif, dan lebih sulit untuk dihentikan. Tetapi jika Bruno adalah kepingan yang hampir berada di tangan Arteta, maka target berikutnya jauh lebih sulit. Karena di sisi kiri lapangan, Arsenal sedang membayangkan sesuatu yang bahkan lebih spektakuler, Vinicius Junior. Jika Bruno Guimaraes adalah target yang semakin dekat dengan Arsenal, maka Vinicius Junior berada di kategori yang berbeda. Ia adalah sebuah mimpi, sebuah transfer yang apabila berhasil diwujudkan, bisa mengubah status Arsenal dari tim yang sangat kuat menjadi tim dengan daya ledak luar biasa. The Guardian pun melaporkan pada tanggal 25 Juli bahwa Arsenal telah melakukan pendekatan untuk mengetahui kemungkinan merekrut Vinicius Junior dari Real Madrid. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa sang pemain masih memiliki 1 tahun kontrak dan Arsenal pun ingin mengeksplorasi peluang mendatangkannya. Namun, ada satu masalah besar. Vinicius tidak secara otomatis ingin meninggalkan Real Madrid. Laporan terbaru yang beredar pada tanggal 2 Agustus menyebutkan belum ada kesepakatan antara Arsenal dan sang pemain. Bahkan, Vini disebut masih ingin bertahan di Real Madrid, sementara Arsenal bersiap bergerak apabila situasi kontraknya kembali menemui jalan buntu. Ini menjadi bagian paling penting dari saga tersebut, karena Arsenal tidak sedang bernegosiasi dengan pemain yang ingin pergi. Mereka sedang mengamati situasi seorang superstar yang masa depannya di Madrid belum sepenuhnya jelas. Real Madrid sendiri sebelumnya mengumumkan bahwa Vini memperpanjang kontraknya hingga tanggal 30 Juni tahun 2027. Dengan demikian, Arsenal tidak bisa sekedar datang dan mengambilnya. Mereka harus menunggu celah. Dan celah tersebut bisa muncul apabila pembicaraan kontrak baru antara Vinicius dan Real Madrid gagal menemukan titik temu. Secara sepak bola, alasan Arsenal tertarik sangat mudah dipahami. Bayangkan sisi kanan Arsenal ditempati Bukayo Saka. Di sisi kiri ada Vinicius Junior, 2 pemain dengan kecepatan tinggi, kemampuan melewati lawan, kreativitas, dan ancaman langsung terhadap pertahanan lawan. Pertahanan lawan tidak akan bisa terlalu fokus kepada satu sisi. Jika bek kanan terlalu dalam menghadapi Vini, Saka mendapatkan ruang. Jika pertahanan bergeser untuk menghentikan Saka, Vini memiliki ruang untuk berlari. Dan di tengah ada Victor Gyökeres, striker yang bisa menjadi titik akhir dari serangan-serangan tersebut. Data skuad UEFA untuk musim 2026-2027 menunjukkan Arsenal memang sudah memiliki Saka dan Gyökeres sebagai bagian penting dari lini depan. Sementara Kai Havertz juga menjadi opsi penyerang. Inilah yang membuat kemungkinan kedatangan Vini begitu menarik. Arsenal tidak membutuhkan Vini untuk menjadi satu-satunya sumber gol. Mereka sudah memiliki Saka, mereka memiliki Odegaard, mereka memiliki Rice, dan jika Bruno datang, kreativitas dari lini tengah akan semakin besar. Vini hanya perlu melakukan apa yang paling ia kuasai, menerima bola, menghadapi bek, menciptakan ruang, berakselerasi, dan menghukum pertahanan lawan. Namun, jangan salah, transfer ini masih sangat jauh dari kata selesai. Arsenal memang telah melakukan pendekatan, tetapi laporan terbaru menegaskan belum ada kesepakatan. Dan selama Vinicius masih ingin bertahan di Santiago Bernabeu, Arteta hanya bisa menunggu dan terus memantau situasinya. Tetapi jika suatu hari pintu itu benar-benar terbuka, Arsenal harus berada di barisan paling depan. Karena kesempatan mendapatkan pemain seperti Vinicius Junior tidak datang 2 kali.
Sekarang, mari kita bayangkan skenario paling ekstrim. Bruno Guimaraes datang dan entah bagaimana Arsenal berhasil meyakinkan Vinicius Junior untuk meninggalkan Real Madrid. Seperti apa wajah Arsenal? Di bawah Mister David Raya masih menjadi pilihan utama. Lalu di depan Raya ada William Saliba dan Gabriel Magalhaes yang tetap menjadi fondasi utama. Lalu di lini tengah ada Declan Rice, Bruno Guimaraes, Martin Odegaard. Secara teori, kombinasi ini pun bisa menjadi salah satu trio paling komplit di Premier League. Lalu di depan sisi kanan ada Bukayo Saka, di sisi kiri ada Vinicius Junior, dan di depan mereka ada Victor Gyökeres. Inilah bagian yang membuat starting 11 tersebut terlihat sangat berbahaya. Namun ada satu hal yang harus diperhatikan, starting 11 sehebat apapun tetap membutuhkan kedalaman skuad. Dan Arsenal sebenarnya memiliki banyak opsi. UEFA mencatatkan Eberechi Eze, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Julian Timber, Ricardo Calafiori, Miles Lewis Kelly, Noni Madueke, Kai Havertz, dan sejumlah pemain lainnya dalam skuad musim 2026-2027. Arteta bahkan telah menegaskan bahwa Arsenal masih membutuhkan tambahan pemain sebelum bursa transfer musim panas ditutup. Reuters pun melaporkan pada tanggal 2 Agustus bahwa sang pelatih ingin terus meningkatkan kualitas skuad dan memperbesar kompetisi internal, meskipun Arsenal sudah melakukan sejumlah perekrutan. Jadi, ini bukan sekedar tentang 11 pemain, ini tentang kedalaman, tentang kompetisi, tentang memiliki solusi ketika satu pemain tidak tersedia, dan yang paling penting, tentang mempertahankan standar setelah menjadi juara. Sebuah starting 11 yang di atas kertas terlihat seperti mimpi, namun sekarang tinggal satu pertanyaan. Apakah mimpi tersebut benar-benar akan menjadi kenyataan? Untuk Bruno Guimaraes, jawabannya semakin mendekati. Untuk Vinicius Junior, pertarungannya baru saja dimulai. Pada akhirnya, semua kembali kepada satu pertanyaan yang sederhana. Seberapa jauh Arsenal ingin melangkah? Setelah membangun skuad yang semakin kompetitif, Mikel Arteta kini memiliki kesempatan untuk membawa The Gunners ke level yang lebih tinggi lagi. Bruno Guimaraes bisa menjadi kepingan penting untuk memperkuat keseimbangan lini tengah. Sementara Vinicius Junior, jika benar-benar berhasil didatangkan, dapat memberikan dimensi baru yang luar biasa di sektor penyerangan. Bayangkan kecepatannya di sisi kiri, Bukayo Saka di sisi kanan, Victor Gyökeres sebagai ujung tombak, Martin Odegaard sebagai kreator, Declan Rice dan Bruno Guimaraes mengontrol lini tengah, sementara William Saliba dan Gabriel Magalhaes berdiri sebagai benteng di belakang. Di atas kertas, komposisi tersebut terlihat seperti tim yang hampir tidak memiliki kelemahan. Tetapi sepak bola tidak pernah dimainkan di atas kertas. Nama besar, harga transfer, dan statistik tidak otomatis menjamin trofi. Semua harus dibuktikan di atas lapangan. Dan justru disitulah musim 2026-2027 akan menjadi ujian sebenarnya bagi Arsenal. Apakah mereka mampu mempertahankan gelar? Apakah Bruno Guimaraes benar-benar akan datang ke Emirates Stadium? Dan yang paling menarik, apakah Vinicius Junior akhirnya akan mengenakan seragam merah putih Arsenal? Jawabannya hanya akan kita dapatkan ketika bursa transfer benar-benar ditutup dan musim baru dimulai. Satu hal yang pasti, jika Arsenal berhasil mendapatkan kedua pemain tersebut, persaingan Premier League musim depan bisa menjadi jauh lebih panas. Dan mungkin saja kita akan menyaksikan lahirnya salah satu skuad Arsenal paling menakutkan dalam era modern. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah Arsenal benar-benar membutuhkan Vinicius Junior? Atau justru skuad mereka saat ini sudah cukup kuat untuk mempertahankan gelar tanpa harus mendatangkan superstar Brazil tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa untuk subscribe ke Soccerverse Reborn, aktifkan lonceng notifikasi, dan jangan lewatkan setiap perkembangan terbaru dari dunia sepak bola. Di Soccerverse Reborn, kita akan terus membahas berita transfer pemain, kisah inspiratif wonderkid, sejarah sepak bola, perkembangan klub-klub besar Eropa, hingga analisis pertandingan dengan cerita yang lebih mendalam. Jangan hanya menjadi penonton, jadilah bagian dari perjalanan Soccerverse Reborn. Saya pamit dan undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya yang hanya ada di Soccerverse Reborn.